Baik, jumpa lagi di seri pemrograman PLC. Kali ini kita akan membuat materi mengenai membuat program di PLC Omron. Kita membuat membuat program di PLC Omron menggunakan program CX Programmer ya. Oke, langsung kita coba aja ya membuat program sederhana dulu. Nanti berikutnya kita buat beberapa instruksi yang akan kita coba pada video kali ini. Nanti berikutnya ditunggu ya video-video selanjutnya, lanjutan dari uji coba instruksi-instruksi di pemrograman PLC Omron ya, menggunakan CX Programmer. Baik, kita langsung buka CX Programmernya. Oke, kita buka. Kita buat dulu di device name-nya, kita kasih nama PLC 1 gitu ya. Device tipe device-nya kita pilih CC2M atau default-nya ya. Atau kita pilih yang lain. Kita pilih CC1M aja ya. CC1M, kemudian CPU-nya kita pilih CPU 22. Oke, kemudian network tipenya kita pakai toolbar saja. Oke. Selanjutnya kita mau membuat rangkaian menghidupkan output dari input. Nah, kita menggunakan kontak relay normally open. Nah, kita pilih normally open. Kita pakai alamat 0.0. Oke. Kemudian outputnya kita kasih 1.0. Oke. Kemudian kita coba ya. Kita coba. Kita on kan. Pada saat input kita aktifkan, maka output akan ikut aktif. Nah, kita coba nonaktifkan di input, maka output juga akan ikut nonaktif. Kita coba kontak relay yang lain. Misal kita kasih kontak normally close ya, dengan alamat sama 0.0. Oke, kita coba. Oke, sebelum kita aktifkan di inputnya, maka output sudah aktif ya. Kalau normally close itu sudah tersambung. Nah, maka kalau kita aktifkan, nah, jika input normally close kita aktifkan, maka output tidak aktif. Jika kita nonaktifkan, nah, output kembali aktif. Nah, jadi kebalikannya ya antara normally open dengan normally close ya. Baik, kita coba lagi untuk rangkaian yang lain. Oke, kita coba membuat rangkaian N ya. Kita coba membuat rangkaian N. Rangkaian N itu logiknya kan jika ada dua input ya, jika dua input itu bernilai true, dua-duanya bernilai true, maka outputnya akan true kalau N. Namun
di kondisi yang lain untuk dua input itu misalkan false semua, maka output juga akan false. Salah satu yang true, maka output juga akan false. Nah, kita coba membuat rangkaiannya. Kita kasih alamat di 0.1. Nah, demikian ya rangkaian ini, rangkaian dari N. Nah, ini kita ganti juga, kita ganti 0.0. Kita ganti masing-masing di inputnya adalah normally open, kemudian outputnya coil. Nah, nanti kita coba. Oke, jika input 1 dan input 2 sama-sama tidak aktif, atau kondisi logiknya adalah sama-sama false, maka output adalah false juga. Jika kita aktifkan salah satu, misalkan di sini input 1 kita aktifkan, maka output tetap false. Oke. Nah, kita coba untuk aktifkan dua-duanya. Kedua input kita aktifkan. Input 1 aktif, input 2 aktif, maka output akan aktif. Nah, ini rangkaian N. Oke ya, paham ya? Jika kedua input ini memiliki logic true, maka outputnya baru logiknya adalah true. Kalau yang lain, di kondisi yang lain, maka logiknya adalah false. Untuk input yang menggunakan kontak relay normally open. Nah, itu. Kita coba untuk rangkaian yang lain. Kita akan coba rangkaian OR. Nah, kita coba rangkaian OR. Kalau rangkaian OR itu semua input akan jika ada dua input 1 dan 2 sama-sama kondisi logiknya adalah false, maka outputnya false. Di lain itu ya, kalau OR itu di lain itu, maka logic output akan true. Nah, itu. Nah, rangkaiannya kita coba. Nah, gitu. Kita gantikan. Oke, kita buat lagi. Nah, di sini 0.0. Kita buat menghubung. Jadi inputnya ada 2 yang di paralel. Kalau N adalah urutannya seri ya. Kalau OR adalah paralel. Nah, nanti jika kedua input ini adalah false, maka ini false. Nah, di lain situasi itu atau di lain kondisi logik itu, maka output adalah true. Nah, oke, kita coba. Kita lihat kedua input ini sama-sama false. Maka logic outputnya adalah false juga, adalah tidak aktif ya. Kalau inputnya sama-sama tidak aktif, maka outputnya tidak aktif. Jika salah satu kita aktifkan, nah, maka output akan aktif.
jika salah satu juga akan aktif. Kalau dua-duanya kita aktifkan, output akan aktif juga. Nah, oke. Ini rangkaian OR, gitu ya. Rangkaian OR, contoh rangkaian OR. Nah, sebelumnya adalah contoh rangkaian AND. Nah, baik, kita ke instruksi berikutnya. Kita akan mencoba atau mengenal instruksi NOT. Instruksi NOT itu apa? Instruksi NOT. NOT itu kebalikan. Nah, artinya tidak itu tidak sama dengan inputnya. Kalau inputnya aktif, maka outputnya tidak aktif. Kalau inputnya tidak aktif, maka outputnya aktif. Kita coba ya. Kita delete ininya aja. Oke, langsung kita berikan instruksi NOT. Langsung kita aktifkan. Nah, ini ya. Pada contoh ini, sebelum input ini kita aktifkan, maka output sudah menyala atau sudah aktif. Ya. Namun jika input ini kita aktifkan, maka output tidak aktif. Nah, kebalikannya ya. Jadi NOT ini kebalikannya. Jika input kita aktifkan, kita matikan atau kita kasih logic 0, maka di sininya 1. Kalau di sini 1, maka sini 0. Kita kasih logic 1. Nah, ini 0. Kita kasih logic 0. Nah, ini 1. Nah, seperti itu ya. Ini NOT. Oke, kita lanjutkan untuk instruksi berikutnya. Instruksi berikutnya adalah instruksi up and down. Nah, instruksi up and down ini seperti apa? Jadi instruksi up and down ini berfungsi seperti pulsa gitu ya. Jadi dia akan mengaktifkan dari 0 ke 1 atau 1 ke 0 ya. Up itu bekerja pada perubahan 0 ke 1. Jadi kayak pulsa, tik gitu ya. Kalau down kebalikannya, bekerja pada perubahan logic 1 ke 0. Cetik. Nah, gitu dia akan berubah. Kita coba membuat rangkaiannya. Baik, kita delete dulu ya. Kemudian kita kasih up ya. Kita kasih up. Kemudian down-nya kita paralel dengan up-nya ya. Kita kasih instruksi down dan mengaktifkan output 1.01. Oke. Kita aktifkan atau kita jalankan ya. Kita jalankan rangkaian ini. Rangkaian dengan menggunakan instruksi up and down. Rangkaian up akan berfungsi pada saat perubahan nilai 0 ke 1. Instruksi down akan bekerja pada perubahan 1 ke 0. Kita coba. Kita aktifkan, berarti ada perubahan dari 0 ke 1. Tidak ada perubahan. Kita coba off-kan.
tidak ada perubahan. Ternyata tidak ada perubahan. Bagaimana kita bisa tahu penggunaan instruksi ini? Maka kita harus mencoba atau menggunakan output ini digunakan untuk memicu suatu rangkaian yang nantinya rangkaian itu akan aktif atau tidak. Nanti aktifnya akan di-trigger oleh output 1, untuk off-nya atau untuk tidak aktifnya ini di-trigger oleh output 101. Oke, kita buat rangkaiannya. Kita ambil normally open dengan alamat 100, yaitu alamat up ya, outputnya up. Kemudian kita ambil normally close dengan alamat 101. Alamatnya output dari down. Oke, kemudian kita berikan output di alamat 105. Kemudian kita berikan pengunci supaya nanti kelihatan 105 ini kelihatan perubahan aktif dan tidaknya karena adanya perubahan input di 0 ini dengan menggunakan instruksi up and down. Itu 05. Kita berikan penghubung dan kita jalankan. Baik, up akan bekerja, instruksi up akan bekerja pada perubahan logik 0 ke 1 dan akan bekerja pada perubahan logik 1 ke 0. Kita coba perubahan logik 0 ke 1 on. Nah, up yang bekerja. Saat up bekerja akan menyalakan atau mengaktifkan output pada alamat 1 dan alamat 1 akan mengaktifkan relay kontak normally open untuk menghubungkan atau menyalakan atau mengaktifkan output 105. 105 ini akan bekerja, maka akan mengaktifkan 105 pada relay. Nah, relay normally open, sehingga akan terkunci. Nah, ini tidak selama rangkaian ini tidak terputus, maka ini akan menyala. Bagaimana memutusnya? Dengan mengaktifkan instruksi down, yaitu perubahan logik dari 1 ke 0. Nah, kita coba. Dari 1 ke 0, off. Nah, sekarang kita tahu bagaimana penggunaan dari up and down ini ya. Karena instruksi up and down ini sifatnya adalah pulsa ya. Pulsa cetuk gitu ya. 1 cetuk ke 0, ini perubahan dari 0 ke 1, ini perubahan dari 1 ke 0. Nah, begitu. Jadi kita coba sekali lagi, kita aktifkan perubahan dari 0 ke 1. Ini aktif, maka ini aktif dan ini aktif. Rangkaian akan terkunci. Kita akan mematikan dengan cara apa? Memutus pada alamat 101 dengan cara apa? Mengaktifkan instruksi down, yaitu perubahan dari 1 ke 0. Oke. Nah, jadi contoh untuk penggunaan instruksi up and down. Kalau hanya ini kayak gini aja, maka tidak
tidak bisa kita lihat ya bagaimana up and down ini bekerja. Oke, kita lanjut ke instruksi yang lanjutannya, yaitu instruksi div U dan div D. Instruksi div U dan div D ini sama sebenarnya dengan up and down, namun bentuknya tidak sama. Div U itu sama kayak up, div D itu sama kayak down. Jadi perubahannya adalah perubahan pulsa. Oke, langsung kita coba aja ya. Langsung kita coba aja dengan ini, menghilangkan rangkaian ini. Oke. Di sini kita ambil instruksi div U. Div U pada alamat berapa? Alamat 100. Ya. Ini digunakan untuk mengaktifkan seperti pulsa, perubahan 0 ke 1. Kemudian kita kasih nih penghubung vertikal, dan kita kasih di sini adalah div D dengan alamat 1.01 untuk memutus rangkaian di output di 1.05. Oke. Langsung kita coba. Pada saat ada perubahan 0 ke 1, maka output 1 akan mengaktifkan 105. Ya. Oke. Jadi div U bekerja, maka 1 akan bekerja dan akan menyalakan 105. Dan 105 akan mengaktifkan normally open. Kontak normally open ini. Sehingga terkunci. Nah, untuk membukanya ada di kontak normally close ini. Di alamat 101 dengan cara mengaktifkan instruksi div D, ya, yaitu perubahan dari 1 ke 0. Oke, paham ya? Jadi penggunaan instruksi up and down serta div U dan div D ini sama, ya. Oke, paham? Oke, kita lanjutkan instruksi lainnya di video berikutnya. Tetap pantau seri belajar pemrograman PLC di channel YouTube ini. Oke, terima kasih.